Selamat pagi semuanya. Saya tidak mau banyak ngomong. Prinsip dasarnya kita hari ini diperhadapkan dengan situasi yang rumit, di mana penggunaan media satu sisi membawa kebaikan buat kita, sisi lain membawa keburukan buat kita. Membawa keburukan jika kita salah menggunakan media, sedangkan membawa kebaikan jika kita menggunakannya pada tempat yang benar. Untuk itu hari ini kita berkumpul di sini untuk membicarakan kedua hal ini, dan saya berharap kalian betul-betul camkan apa yang disampaikan. Jika ada pertanyaan silakan ditanya, jika tidak tutup mulut ya. Saya pikirnya hanya ini yang perlu saya sampaikan, dan terima kasih ya. Oke, terima kasih kepada Pak John. Kami dari Yayasan Mutiara Terang Bangsa mengucapkan terima kasih kepada pihak Yayasan Pilihan Permai, kepada kepala sekolah SMK dan SMP, dan kepada seluruh Dewan Guru yang telah memberikan ruang dan waktu untuk kami sharing sedikit tentang bahaya media sosial. Ya, namun sebelum saya mau tanya ke semua, yang punya HP? Oh, kaya-kaya semua. Oh, kaya-kaya semua. Yang punya WhatsApp? Nggak punya WhatsApp? Wadah, Bu, luar biasa. Yang punya Facebook? Facebook? Oh, Facebook nggak ada, Facebook ada. Nah, kalian main HP berapa jam satu hari? Wah, ini Bapak Ibu gurunya nih catat nih, lebih banyak main HP atau belajar? Ada yang nggak punya pacar? Nah, siapa yang awalnya rajin jadi malas ngerjakan PR? Ah, ini yang tak katakan ini pasti bohong nih. Iya. Kerjanya 2 menit, main HP-nya 10 jam, angkat tangan. Ini bahaya media sosial nih. Kenapa enggak minta dibantu HP itu? Tolong ikut kerja ya HP. Oppo, Vivo, tolong ikut kerja ya. Ngomong dong sama dia. Ya. Terus siapa bangun pagi, buka mata, ambil HP atau berdoa? Puji Tuhan masih ada yang berdoa, ya. Pernah nggak kalian dianggap sombong? Benar, sombong amat. Kita di situ, tapi pikirannya kemana-mana. Betul? Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Sakit dicuekin, ya kan? Gara-gara media sosial. Anda yang belum bisa pacaran jadi bisa pacaran enggak? Karena apa? Pengaruh handphone kita, media sosial kita. Nah, yang lebih parahnya lagi, dia kenalan di Facebook, pacaran di Facebook, enggak pernah ketemu, lalu mereka pacaran jarak jauh hanya di media sosial, putus, lalu gantung diri, bunuh diri, ya. Padahal tidak pernah ketemu. Memang media sosial ini, aduh. Tapi kita mau tahu nih jawabannya. Jahat tak media sosial? Belum tentu. Bagaimana cara penggunaannya? Mau tahu jawabannya? Mau belajar? Setelah kalian udah tahu, nanti mulai hari ini kalian belajar. Siapa yang menggunakan handphonenya untuk menanyakan kabar orang tua? Atau kalian hanya Pak, Ma, apa kabar? Atau Pak, Ma, minta duit? Lebih banyak minta duitnya atau banyak kabarnya? Jadi kalau Bapak nih zaman sekolah dulu nggak ada handphone, pakai surat. Suratnya begini isinya.
yang terhormat, Bapak Ibu di kampung, Bapak Ibunda, semoga dalam keadaan sehat. Sekarang yang ditulis dulu sejam, udah tuh dikirimnya, tunggu 2 hari datang. Yang sekarang ini cuma 5 menit, langsung tamat, tak duit. Dan tidak sopan. Ya, bahasa yang baik, tanya kabar dulu mereka. Ya mungkin kalau kalian mungkin kalian sopan, ya mungkin kalian yang mau minta 100 mungkin dikasihnya 200. Oke ya. Nah, pastinya Anda hari ini duduk di sini memberikan waktu kalian ya kurang lebih 1 sejaman, nanti kalian tidak rugi ya. Semua orang bisa main HP kan, tapi banyak kita salah dalam penggunaannya. HP itu tidak salah, media sosial tidak salah, tapi cara penggunaannya kita harus benar ya. Nih kita tahu jawabannya nanti. Nah ini Ibu Dorcas ya, dari Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta, hanya ingin berbagi tentang bahaya media sosial. Nanti lebih detailnya pelayanan mereka dari mana aslinya, ya mereka menjelaskan. Oke, itu saja. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Saya serahkan ke Ibu Dorcas. Baik, shalom. Selamat pagi anak Indonesia. Semua semangat ya. Saya mau buat sebuah perjanjian dulu dengan kalian sebelum saya mulai. Karena saya tahu beberapa yang tadi datang pagi-pagi ya waktu awal sudah cari posisi paling belakang. Biasanya kalau kami memberikan penyuluhan, orang itu cepat-cepat cari paling belakang dan dia tetap mepet-mepet gitu ya. Itu biasanya suka nggak konsentrasi ya. Jadi buat kalian yang nanti waktu kami memberikan penjelasan dan kalian bicara, saya akan stop, tapi kalian yang akan bicara. Setuju? Setuju. Ya. Dan buat kalian yang juga main HP, nanti HP-nya saya ambil dulu. Ya, saya akan kasih ke orang yang nggak punya HP. Setuju? Setuju. Setujunya kenapa lemas? Ya. Jadi saya berharap kita semua ada kerjasamanya. Kenapa saya membuat sebuah perjanjian dengan kalian? Supaya waktu kalian dengarkan kami, bukannya kami ingin bukan kami orang yang paling hebat punya, tapi belajar untuk konsentrasi, belajar di mana kita ini harus saling menghormati dan menghargai. Itu sebenarnya poinnya ya. Jadi saya mau kalian ini ngerti akan sebuah dampak media sosial, dari baik itu dari lagu, baik itu dari film ya, dari beberapa hal. Nanti kami akan jelaskan secara lebih detail. Oke, kita berdiri dulu ya. Kita makan pujian dulu. Yuk, kita berdiri. Biar nggak ngantuk. Ngantuk cuma dingin. Nah, kita agak goyang dikit lah ya. Oke. Dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya.
mungkin ada yang muslim nih. Izinkan kami memimpin dalam doa, mengikuti dengan iman ya. Ya. Sering nggak Pak Yusuf berdoa? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang dan bersyukur kepada Engkau karena Tuhan sudah menyertai kami dalam tidur kami dari tadi malam, sehingga Engkau membangunkan kami dan Engkau sudah menyertai kami dalam perjalanan dari rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat tiba di sekolah ini dalam keadaan sehat dan selamat Bapa. Walaupun cuaca yang tidak bersahabat dengan kami, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sosialisasi tentang bahaya media sosial untuk kami pribadi, bahkan siswa-siswi, bahkan untuk sekolah tempat Bapak. Dan biarlah semua materi yang akan disampaikan oleh narasumber nanti dapat kami terima dengan baik dan kami dapat menggunakan waktu dalam hidup kami dengan semaksimal mungkin dengan hal-hal yang berarti, hal-hal yang bermanfaat Bapa. Dan pada saat Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat tim yang dari Jakarta yang akan menyampaikan materi Tuhan. Kau berikan hikmat kuasa yang kepada Allah. Bahkan juga buat kami yang hadir tempat ini, Dewan Guru dan siswa-siswi Tuhan, Engkau mampukan kami untuk kami duduk dengan tenang, mendengar dan mempelajari semua materi dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Saya mau nanya dulu, menurut kalian antara persamaan narkoba dengan sosmed itu apa? Coba angkat tangan. Ini. Yuk. Persamaannya kalau narkoba dapat merusak pribadi seseorang dan sosmed juga dapat merusak jika sosmed digunakan dengan salah. Iya, tapi saya mau punya statement yang singkat. Tadi siapa yang bilang membunuh? Kamu yang bilang? Ya, kamu berdiri. Loh, kamu berdiri serius? Sini maju. Maju. Oh, dilempar. Menurut kamu kenapa kesamaannya itu membunuh? Karena bisa merusak masa depan. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Apa kamu memang ini kamu lebih banyak baca Alkitab, lebih banyak menggunakan yang positif untuk HP itu, atau memang malah sebaliknya? Saya bisa mengatakan seperti itu karena sudah banyak terjadi di kehidupan sekarang. Media sosial dapat merusak semua orang-orang yang salah menggunakannya. Contohnya saja, teman saya, dia lupa makan, lupa akan kerjaan karena HP, karena sibuk dengan handphonenya. Jangan begitu. Nah, kamu sendiri, ini bukan lelucon ya, tapi ini coba kalian koreksi diri kalian dulu. Kamu sendiri nih di rumah, kalau udah megang handphone dan udah chat, waktu orang tuamu minta tolong atau apakah ada jeda untuk tidak melakukannya, atau kamu memang langsung kamu taruh HP-nya dan kamu lakukan permintaan tolong orang tuamu? Biasa kalau saya kan tinggal ikut bibi, biasa kalau bibi minta tolong, saya jawab iya Bi, tapi ada jedanya semenit 2 menit kadang. Ya, berarti tidak langsung ya, tidak langsung dikerjakan. Ya, makasih untuk kejujurannya. Ya, itu baru satu.
Ya, baru satu. Itu membunuh. Dan bisa membunuh dan bisa merusak. Ada 3 kesamaan. Satu lagi. Apa? Saya mau kalian angkat tangan supaya saya, karena hadiahnya terbatas dan hadiahnya khusus kami bawa buat kalian yang bisa jawab. Apa berarti angkat tangan dan jawab? Ayo. Sudah angkat tangan, ya udah kalian rame-rame lah jawab. Yang kedua apa? Tuh. Kedua. Jangan tangan. Ah, ini nih. Iya. Sanduan. Yuk. Kalau kamu menurut kamu itu kecanduan, apakah kamu termasuk orang yang kecanduan? Iya. Terima kasih. Kenapa kamu berkata iya dan kenapa kamu nggak malu bahwa kamu berkata iya saya kecanduan HP? Karena saya mengaku itu memang hal yang benar saya lakukan. Selalu kamu lakukan. Makasih untuk kejujurannya. Terus yang ketiga itu apa? Yang ketiga apa? Siapa yang? Angkat tangan. Ya, ayo di belakang. Jawabannya apa yang ketiga? Angkat tangan, saya jawab. Yuk. Iya. Hah? Mengganggu, kurang pas mengganggu. Ah, ini. Kamu udah dapat? Udah. dapat tadi ya? Ya, tapi nggak apa-apa. Jawabannya apa? Bisa bikin gila. Bisa bikin gila. Ya. Kata yang tepat itu apa? Sama Ah, ini. Udah. Merusak masa depan. merusak masa depan. Ya, udah tadi ya. Yang lain. Ah, ini. Yang lain. Udah. Bikin rusak mental. Rusak mental. Merusak yang lain, merusak mental hampir sama. Ada lagi? Apa? Suka lupa. Membuat hubungan jauh dari Tuhan. Benar sih jawabannya. Terus selain itu apa lagi ya? Lupa waktu. Benar jawaban kalian tuh benar semuanya. Tapi ada satu kata yang tepat. Ya. Kalau tadi dikatakan, kamu namanya siapa? Agnes. Kalau tadi dikatakan Agnes bahwa orang itu bisa sakit jiwa. Sebelum dia sakit jiwa itu dia prosesnya seperti apa? Hah? Otaknya rusak. Kalau otaknya rusak kan meninggal dong ya orang. Ada lagi? Selain stres. Hampir mendekati lah, depresi hampir mendekati. Urusan mental, sudah pasti. Belakangnya si juga, ya depresi belakangnya si juga. Bukan. Apa tadi? Ya. Kenapa kamu berkata berhalusinasi? Ya, kadonya nggak dapet dong. Ya udah.
hanya terima kasih buat kejujuranmu ya. Oke. Oh ya, saya lupa karena semangat untuk memberikan yang terbaik buat kalian, saya lupa memperkenalkan diri saya. Saya adalah Ibu Dorka Somfin, saya lahir di Jakarta dan saya memang 100% orang Jakarta. Ya, saya bersama dengan kakak terganteng saya, ya, kami sama-sama orang Jakarta. Beliau namanya kakak Antoni dan juga ini ada kakak yang terganteng, ya, ini adalah adik saya. Beliau dari Sintang, ya. Beliau sekolah di STT, beliau mengalami keajaiban berjalan dengan Tuhan, ya, karena sesuatu yang beliau ambil sebuah keputusan sampai akhirnya dari dia tidak bisa beli tiket pesawat untuk ke Jakarta dan Tuhan menyiapkan semuanya dari tiket Jakarta sampai sekolah sampai kalau udah sekolah nggak mungkin bisa kerja dan sebagainya, tapi Tuhan memberkati hidupnya, kakak-kakaknya juga dalam kesulitan keuangan, tapi beliau dengan masih sekolah tapi bisa memberkati orang tuanya. Dan waktu dia kembali ke Sintang, dia memberkati orang tuanya, dia titip uang jajan untuk orang tuanya. Siapa yang mau di antara kalian bisa seperti itu? Semuanya pasti mau, termasuk saya. Ya, saya akan mulai bahwa sebenarnya medsos itu memang akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, terutama yang secara nyata merusak hubungan kita dengan manusia. Kenapa? Karena kita, yuk kamu berempat menghadap ini, pandangan saya kurang enak, duduk sini. Di situ ya. Ya dulu sana. Nah, supaya saya bisa melihat kegantenganmu, ya. Nah, kenapa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial? Maksud makhluk sosial itu apa? Makhluk yang bisa bersosialisasi. Makhluk yang bisa sebenarnya diciptakan Tuhan untuk saling komunikasi. Ya seperti ini tatap muka. Ya kita saling melihat. Ya jadi seperti tadi yang saya katakan bahwa saya setiap kali penyuluhan mata saya paling tajam, mata saya akan melihat ke belakang. Kenapa? Saya dulu seperti kalian. Ya mencari posisi sebisa mungkin, nggak dengerin penyuluhan, nggak dengerin sosialisasi. Ya apalagi kalau yang bawahnya suaranya kecil membuat kita malu. Ya, jadi saya harap kalian yang senyum-senyum ya, nanti siap-siap kalian maju ke depan, oke? Ya, bisa aja maju ke depan foto bersama dengan saya, ya, seperti itu. Saya mau kalian ngerti bahwa medsos itu membuat hubungan kita jauh dengan Tuhan, jauh dengan manusia, jauh dengan orang-orang di sekitar. Bahkan seperti tadi Agnes yang berkata dia jujur, dia hanya ada jeda beberapa waktu, tapi dia jawab iya, tapi dia tidak langsung berkata. Dan itu salah satu yang sudah merubah sikap kita, etika kita sebagai anak, sebagai makhluk hidup, ya. Dan saya kita mau belajar bahwa medsos itu adalah, kita tahu bahwa setiap anak-anak muda saat ini, bahwa 88% bahkan 90% setiap orang itu, kalian punya yang namanya Facebook, kalian punya yang namanya Instagram, TikTok, terlebih, ya. Saat ini memang lagi viral, lagi sangat disenangi adalah TikTok, ya. Dan saya berharap buat setiap kalian kemanapun kita pergi, ya, Mr. Google pasti tahu kita ada di mana. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya waktu itu pernah 2 tahun yang lalu, saya juga baru memperhatikan handphone saya. Saya sedang pergi makan di satu tempat, tiba-tiba pindah ke tempat lain. Mr. Google itu nanya, ya, apakah
lezat makanan di restoran A. Serius, kenapa dia bisa tahu? Ternyata kemanapun kita pergi, itu kita dipantau. Sama siapa? Sama Mr. Google. Kenapa bisa dipantau? Oh, karena satelit, itu salah satu. Kedua, biar bagaimanapun, waktu kamu buat Facebook, kamu download aplikasi, itu yang membuat kamu bisa memasukkan datamu, data secara pribadi, tanggal lahir, tempat tinggal, sekolah, dan sebagainya. Ya berarti data kita itu sudah masuk ke Mr. Google. Jadi kemanapun kalian pergi, itu sudah kalian dipantau. Kita tahu bahwa akhir zaman, mungkin akhir zaman itu ada tanda 666. Nah, lewat medsos ini, saya bukan berkata ini berarti ini angka 66 Bu, nanti saya buang. Enggak. Ya. Biar bagaimanapun waktu kita tahu kita sedang dipantau, berarti ada sesuatu yang sudah mendekati masa akhir zaman. Ya. Dan saya berharap buat setiap kalian menggunakan handphone ini bukan untuk sesuatu yang yang hanya untuk bully. Ya, orang efek bully itu bisa menyebabkan orang itu bunuh diri. Kalau kita membuli, kita pikir itu lucu, kita pikir itu semakin kita tambahkan di komentarnya, semakin kita jadi ngetop, jadi keren, dan orang-orang membaca siapa kita, ya komentarnya. Apalagi didukung oleh komentar-komentar yang lain pas jawaban kita itu benar. Tapi waktu kita membuli orang, artinya kita sedang membunuh satu jiwa. Kalau sampai orang itu bunuh diri. Dan kalau kalian tahu, selain proses bully, dan itu sangat banyak di proses bullying, ya, hampir rata-rata orang berhalusinasi lewat apa? Lewat drakor, ya, drama Korea. Kalau dilihat drama Korea begitu bagus, ya, begitu indah hidup itu. Tapi kita melihat kenyataan bahwa nggak ada orang tua yang nggak, kok kenapa bapak saya nggak punya bapak, sedangkan yang kita lihat adalah seorang yang kita tonton, ada seorang bapak yang mengasihi anaknya, yang mau berkorban, dan itu muncul di hati kita muncul yang namanya kemarahan, ya, dan kita muncul yang namanya protes, kita muncul yang namanya sakit hati. Kenapa saya nggak lahir di keluarga yang seperti yang saya lihat? Ya, itu sudah masuk kepada gelombang halusinasi. Ya, sebenarnya urutannya adalah kecanduan. Waktu narkoba, seseorang memakai narkoba, ya, bedanya narkoba itu disuntikan. Ya, bedanya narkoba dimulai dari awalnya merokok. Bedanya narkoba itu dimulai dari habis merokok, dia akan minum yang beralkohol, drugs, dan sebagainya, dan kemudian dia akan suntik, dia akan ekstasi, dia akan sabu-sabu, dia menghirup lewat hidung dan sebagainya. Itu narkoba dikerjakan secara fisik. Tapi yang namanya media, tanpa kita sadari, itu dimasukkan, itu merusak apa? Jiwa. Waktu jiwa kita menjerit apa? Menjerit, ini orang tuaku. Aku nonton film drakor, orang tuanya sayang. Kita lihat di film itu sangat sempurna hidup itu. Sedangkan kita lihat kenyataan bahwa hidup kita nggak seperti itu. Hidup kita itu nggak ada. Dan itu mulai di hati kita tanpa kita sadari. Mulai di hati kita bersama ini. Toh percuma saya ibadah, mungkin saya ke sholat, ya, saya ke gereja, toh percuma, hidupku nggak berubah. Kenapa? Karena 90% di alam bawah sadar kita sudah melihat
semua yang baik, semua yang romantis, semua yang bagus. Dan itu masuk ke jiwa kita. Dan waktu jiwa kita dan waktu kita melihat kenyataan, ada di hati ini ada sebuah protes, ada sebuah kemarahan, sesuatu yang merusak. Yang tadi kan kalian jawab bahwa itu bisa merusak. Merusak apa? Yang paling penting adalah tanpa kita sadari itu merusak hati kita. Hati yang penuh dengan kemarahan, hati yang penuh dengan sakit hati, hati yang penuh dengan protes, hati yang penuh dengan tuntutan. Saya mau berkata, seberapa kalian menyadari ini? Ya, hati yang selalu berkata gini, loh, itu kan pasti ada, Bu. Saya nggak salah kan kalau saya mimpikan itu. Kalian nggak pernah salah kalian memimpikan itu. Ya, memimpikan menjadi orang berhasil, orang yang sukses, kalian nggak pernah salah. Tapi yang salah adalah apa? Bagaimana respon? Engkau melanjutkan untuk memilih bahwa karena kondisi keadaanku seperti ini, ya orang tua tidak harmonis, apakah engkau memilih untuk engkau tetap menggunakan HP, engkau baca firman, engkau cari kata-kata yang sangat menguatkan, kata-kata positif, semua hal yang positif, atau engkau malah mencari, jiwamu ini mencari semua film yang romantis, yang harmonis dan sebagainya. Tapi kamu tidak pernah memperbaiki di hatimu dan engkau nggak pernah marah dan nggak pernah bereskan kemarahanmu atau protesmu. Seberapa engkau pilih? Ya, saya mau berkata buat setiap kalian, minimal ya, seberapa kalian di tempat ini, waktu kalian nggak punya kuota, ya saya nggak tahu apakah ini kalian asli dari Malawi ataukah memang ada orang tuamu di desa, tapi kalian tinggal dengan pamanmu, dengan ommu, dengan tantemu, dengan kakak, dengan abangmu, dengan siapa. Tapi waktu kau nggak punya kuota, kamu chat ke orang tuamu, Bu, saya nggak punya kuota, atau Bapak, aku nggak punya kuota. Dan itu kan dijawab sekian lama. Tapi engkau udah mulai galau, engkau udah mulai marah di hati. Kenapa sih orang tua saya nggak dibales? Dia nggak tahu kalau ini ada pelajaran penting. Dia yang saya harus pakai pulsa dan sebagainya, harus pakai kuota. Itu alasan pertama, ya alasan yang sangat baik. Tapi sebenarnya kalian bukan membutuhkan untuk sebuah pelajaran, tapi kalian lebih membutuhkan takut ketinggalan viral apa? Ya, takut ketinggalan chat temanmu. Kamu lagi chat, tiba-tiba pulsa nggak ada. Ya, bukan hanya kalian kok. Saya juga seperti itu. Ada satu hari handphone saya memang dua, yang satu pakai pulsa, yang satu abonemen. Oh ya, abonemen maksudnya prabayar. Yang pakai kuota, kami memang kami sedang mau meeting, ya. Jadi kami mau bahas persiapan pekerjaan dan sebagainya. Nah, tiba-tiba saya download, saya mau masuk, ya pakai Google Meet. Dan saya mau masuk, nggak masuk. Saya mulai panik, saya mulai kaget dan sesungguhnya saya mulai stres. Ini kenapa ya? Ternyata saya baru tahu kalau kuotanya nggak cukup. Dan hati saya mulai galau. Kenapa ya? Jadi pulsa yang kuota yang nggak ada aja itu membuat saya galau. Apalagi kalian yang masih membutuhkan konsumsi jiwa. Konsumsi jiwa itu apa?
kenikmatan untuk dengerin lagu ya yang lagi viral, kenikmatan untuk main game, kenikmatan untuk yang namanya melihat film porno, ya, kenikmatan untuk kita bisa melihat drakor atau film lain. Kenikmatan pada saat kita mungkin membuli orang, ya. Oh bu, bully itu teman sesama teman kok. Teman kami nggak akan sakit hati. Kamu tahu? Kamu berkata nggak sakit hati, tapi pasti dia akan ada sesuatu yang malu. Pasti ada sesuatu yang dia bertanya, kenapa saya dibully terus? Kalian tahu? Kalau kalian tahu, seringkali seusia kalian berpikir, wah lucu ya, ada teman dibully di sekolah, terus lucu. Kemudian di videoin. Waktu di videoin, dikasih ke teman yang lain, disebar luaskan. Mungkin lucu, ya, tapi kamu harus tahu, jangan sampai waktu kamu share, waktu kamu kirim ke temanmu, dan kamu berarti siap-siap untuk masuk penjara. Kenapa? Karena ada sebuah kasus teman kami, anaknya di sekolah SMA, waktu itu anaknya sekolah di SMA IPK, itu SMA yang paling bagus, ya, paling mahal, banyak orang kaya di situ. Apa yang terjadi? Dia sedang bercanda dengan teman-temannya. Selesai olahraga, dia dia bercanda dengan temannya dan dia videoin temannya. Bercandanya lawan apa? Bercandanya hanya nama marga, ya, nama orang tuanya. Misalkan nama marga orang tuanya Salim. Kamu nggak pakai baju, Salim ya. Hanya nyebut Salim loh. Kan kepada ketawa semuanya, weh Salim bego, weh Salim blow, gitu. Ngerti ya? Itu bercandaan. Itu gaya kalian. Dan itu lucu kan? Karena ngelihat muka si anak ini di videoin sama temennya. Setelah di videoin, apa yang terjadi? Dia kirim ke temannya. Ya, biasanya kan kalian ini kalau di Jakarta biasanya ada geng atau kelompok teman besti, ya 5 orang, 4 orang, atau 10 atau 12. Ya, nah waktu di share di grup dan sebagainya, tiba-tiba itu bisa sampai ke orang tuanya, dan orang tuanya nggak suka anaknya dibully atau dibercandakan seperti itu. Tahu apa yang terjadi? Orang tuanya lapor ke polisi dan 10 anak ditangkap dan masuk penjara. Kenapa? 1, kena hukum atau pasal mencemarkan nama baik. Kedua, kena hukum yang namanya membuli orang. Ya, jadi hati-hati. Bukan hanya dampak secara di jiwa, tapi secara fisik itu terjadi. Secara fisik, kalian itu benar-benar, kalau kalian mau coba, silakan coba. Ya, tapi kalian harus siap masuk penjara sekitar 5 tahun atau bayar uang denda sekitar 2 atau 3 miliar karena pencemaran nama baik. Ya, jadi kalian harus tahu. Ya, siapa yang suka bercanda nih? Nama orang tua. Buat kita mungkin lucu ya. Buat kita mungkin, lah itu kan anak muda bu, anak muda sekarang. Iya, memang anaknya hanya bercanda.
Tapi waktu kamu berurusan dengan media sosial, itu bukan lagi bercanda, kamu sedang urusan dengan hukum. Kamu sedang urusan yang namanya pencemaran nama baik.